Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat menikmati berkat Tuhan di pagi ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Sion Makale, Jumat tanggal 4 November 2022. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala nikmat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh beristirahat sepanjang malam lamanya atas pemeliharaan Tuhan, sehingga di pagi yang indah ini kembali Tuhan membangunkan kami dan melayakkan kami untuk menghirup udara yang segar di pagi ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan sebelum memulai aktivitas kami ya Tuhan. Bimbing kami, semoga dapat kami pahami dengan baik dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Amin. Firman Tuhan. Tema dari bacaan kita saat ini ialah kuatkan hatimu di dalam Tuhan. Kuatkan hatimu di dalam Tuhan. Beratnya penderitaan dan pergumulan kehidupan adalah salah satu penyebab iman seseorang menjadi lemah.
tanpa mata yang memandang hanya kepada Kristus, maka tentu kita tidak mungkin punya kekuatan dan keberanian untuk menapaki hari-hari kita ke depan. Inilah juga yang dialami oleh Paulus dalam perjalanan pelayanannya dalam memberitakan Injil. Paulus menerima penolakan yang begitu dahsyat dari orang-orang Yahudi yang resah terhadap pengajarannya tentang Kristus. Dengan geram, mereka mengatakan bahwa orang seperti ini sangat tidak layak untuk dibiarkan hidup. Oleh sebab itu, marilah kita enyahkan saja orang ini dari muka bumi. Dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 22. Jadi betapa dahsyat dan hebatnya tekanan yang dialami oleh Paulus. Tetapi pertanyaannya, apakah Allah lepas tangan? Apakah Allah meninggalkannya? Tentu tidak. Dan apabila kita melihat berdasarkan kacamata manusia, tentu saja rasanya sudah tidak kuat dan tidak ada keberanian lagi untuk tetap terus melangkah. Akan tetapi Tuhan meyakinkan Paulus bahwa dia akan terus melangkah, berjalan memberitakan Injil, bahkan sampai ke Roma. Kristus dan kuasa kebangkitannya, itulah yang menjadi pusat dari pemberitaan Paulus. Itulah yang akan melindungi dan menyertainya. Sebagaimana Tuhan telah menyertai Paulus pada masa-masa yang lalu, demikian pula Tuhan akan tetap menyertai dan melindunginya pada masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, jangan takut dan kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kehidupan dan penderitaan memang dua hal yang sangat terkait. Apabila dalam hidup ini kita hanya berfokus pada masalah yang ada, maka tentu saja kita akan sulit bagi kita untuk mengarahkan mata hati ini kepada Kristus, mengarahkan hati kita kepada Kristus. Tuhan selalu punya tujuan yang indah dalam kehidupan kita. Dan tidak ada pergumulan dan penderitaan apapun yang terjadi dalam hidup ini yang dapat menggagalkan tujuan dan rancangan Tuhan bagi setiap kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami pun itu tidak melebihi dari kekuatan kita atau kemampuan kita. Seperti yang disampaikan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Marilah kita terus berjalan dalam rancangan Tuhan dengan tetap mengingat bahwa sudah sampai sejauh ini Tuhan telah menyertai kehidupan kita, bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun. Allah juga akan memakai segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya, termasuk memakai situasi yang berbahaya seperti yang dialami oleh Paulus. Paulus sendiri selamat dari upaya pembunuhan yang dirancang oleh orang Yahudi, dan justru karena ia dipenjarakan oleh orang Roma. Dengan hatinya yang tulus dan jujur, Paulus terbuka mengatakan kebenaran sebagai dasar pengambilan keputusan serta demi menyenangkan Allah. Hati nurani yang murni meneguhkannya untuk tetap hidup menjadi saksi Allah, kendati ia berada dalam tekanan. Pekabaran Injil mula-mula itu lebih diwarnai dengan hambatan dan penganiayaan, namun juga dibarengi dengan adanya strategi dalam bermisi. Dan dengan hati yang murni, kita pun tetap yakin bahwa Yesus Kristus adalah pembela terbaik. Sehingga walaupun kita dihambat dalam berbagai bentuk, namun kejujuran hati nurani malah memecah belah pihak-pihak yang melawan atau yang akan menganiaya kita. Karena kemurnian nurani Paulus sendiri, maka Allah menampakkan diri bagi Paulus. Allah datang meyakinkan dan menguatkannya untuk terus menjadi saksi Allah di Roma. Allah selalu punya tujuan bagi kehidupan kita. Karena di tengah berbagai masalah,
Tetaplah setia dan berfokus pada Kristus Sang Pembela, bukan kepada masalah-masalah yang kita alami. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Oleh sebab itu, jangan takut dan mari kuatkanlah hati kita, karena Tuhan yang sama juga akan menyertai kita dalam masa-masa mendatang. Jangan takut berjalan melangkah bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Semoga kami dilayakkan oleh tuntunan Roh Kudus untuk bisa menggunakannya, untuk bisa melakukannya di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Kuatkanlah, teguhkanlah iman kepercayaan kami, agar terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja dalam melalui berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami. Kami selalu mendoakan orang tua kami dalam masa-masa menjalani masa lansia. Tuhan kiranya senantiasa bersama-sama dengan mereka, mengarungi mereka dalam kelemahan karena fisik, karena umur, dan tetap meneguhkan iman kepercayaannya untuk terus berharap kepada Tuhan. Untuk orang tua kami dan saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh karena berbagai penyakit, Tuhan kiranya melawat mereka, Tuhan topang melalui usaha-usaha yang dapat dikerjakan, sehingga dapat mendatangkan kesembuhan yang sejati bagi dirinya. Berdoa untuk hamba-Mu, umat-Mu yang sedang dalam perjuangan mencari pekerjaan, sedang menekuni pekerjaan, dan menekuni usaha-usaha yang Tuhan perkenankan baginya. Tuhan berkati, semoga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam perjuangan di dalam studi, Tuhan juga memberkati, karuniakan kesehatan dan hikmat bagi mereka. Semoga dijalani dengan ketekunan, dengan sukacita, dan boleh menggapai cita-cita yang mereka selalu doakan kepada Tuhan. Berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka untuk memerintah kami dengan baik, sehingga damai sejahtera tetap tercipta di daerah kami, di negeri kami. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Berkati kami, karuniakan kami hikmat dan kesehatan. Semoga kami dapat melaluinya dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini Bapak Ibu. Selamat beraktivitas untuk kita. Tuhan memberkati.